Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, gimana kabarnya Bunda-bunda dan Bapak-bapak di malam minggu ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bapak. Eh, Oke, Sehat-sehat alhamdulillah ya. baik, Pak. Oh, saya kalau di Malming itu, aduh, berat, paling berat ini jamnya. Oke, tetap semangat ya, Bunda-bunda, Bapak-bapak. Saya meneruskan tempatnya Purima ya. Purima ya. Jadi konsep wabarakatuh. dasarnya kemarin Oke, Pak. berkaitan dengan bahasa, kemudian pengembangan kognisi, sosial, afeksi, moral, semuanya udah dapet ya. Jadi saya langsung melanjutkan. Sebelumnya saya mau tanya ini Bunda-bunda dan Bapak-bapak dari kota mana nih? Sekitaran Para, Kudus. Pak. Hah? Jepara. Jepara. Oh ini Kudus, Pintu Pak. Jepara. Cepat. Oh ada yang Kudus. Jepara, Kudus, terus Saya sama yang. Kudus. Oke. Oh ya. Tuh. Ya. Rembang, Pak. Oh ada juga Rembang. Ya. Oke. Artinya ini campuran ya dari Kudus, Jepara, Rembang. Ada yang lebih jauh lagi, Blora kali? Nggak ada ya. Oke. Oke, sebetulnya kemarin Sabtu saya itu berusaha menghubungi tapi badannya benar masuk angin kemarin masuk angin berat tapi terus nggak apa-apa deh. Harapan saya nggak apa-apanya itu tetap saya taruh di Sunan materinya yang kemarin dan harapannya hari ini saya akan memberikan dua tema akan saya berikan dengan cepat ya karena materi juga sudah saya berikan di Sunan bisa dibaca oleh Bunda, oleh Bapak dan kemudian setelah materi maka kita akan terlibat di di diskusi ya. Kayaknya kita akan sharing aja deh gitu. Oke dan oh ya sekilas saya Janarko. Saya biasanya di Fakultas database saya di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus mengawali dari awal di 2002. Ya hari ini saya Jumat Sabtu Minggu ada di Semarang, jadi ini lagi hujan Semarang. Gak tahu kalau di Kudus, Rembang dan Jepara, Senin Sama, sampai Pak. Kamis. Sama ya hujan. Oh berarti merata Sama hujannya. hujan, ya. Oke. Oke merata dan lebih adem ya kayaknya. Senin sampai Kamis ada di kampus. Kemudian sudah berapa tahun ya? Hampir 5 tahun ya bantuin untuk kawan-kawan di MPD ya. Di S2-nya MPD dan saya juga di S2-nya Unika Sugio Pranoto gitu ya untuk pengembangan keilmuan ya. Oke. Ini bermain dan alat permainan saya dapat tentang kembali ke anak-anak ini kita ke permainan anak-anak berusaha untuk memahami untuk itu dan kemudian udah bisa dilihat ya ini posisi saya jadi saya di 9.10 hari ini akan saya tuntaskan kemudian tema besok gangguan pada anak berkaitan dengan ya ada anak kebutuhan khusus macam-macamnya ada disleksia, ada macam-macam ya. Bisa akan kita bahas itu. Paling kita pertemuan cuma 1, 2, 3, 4 ya 4 kali. Di pertemuan ke-13 mahasiswa udah melakukan asesmen gitu. Nanti bisa berkelompok gitu. Kalau mau individu silahkan. Pada dasarnya asesmen ini untuk istilahnya setelah dapat teori, maka Bunda dan Bapak eh, perlu untuk mempraktekkan gitu. Jadi asesmen ini bahasanya untuk mempraktekkan teori yang sudah didapat. Nah, gitu. Kemudian, oh ini
di pertemuan 16 ada UAS ya. UASnya assessment aja ya berkaitan dengan itu. Jadi di pertemuan 13, 14, 15 nanti sifatnya konsultasi sampai seberapa jauh kalau perlu pertemuan online kita online itu saya akan memantau untuk asesmennya itu kemudian udah oke. Nah ini asesmennya di RPS sepertinya sudah ada. Desain psikologi perkembangan anak berkaitan dengan gangguan psikologi perkembangan anak. Jadi besok bisa dicermati. Pak, kalau di sekitar kami itu nggak ada anak kebutuhan khusus gimana? Gitu. Ya mungkin asesmennya tidak berkaitan dengan gangguan perkembangan anak boleh berkaitan dengan apa bermain. Ketika anak fungsinya bermain untuk apa sih? Itu di asesmen mereka anak itu punya kaitannya bermain dengan kemampuan mengasah kemampuan motorik lah atau kemampuan yang lain buat anak itu juga bisa gitu. Jadi dibuat yang mudah saja gitu. Kontrak kuliah biasa sama Zoom, grup, bisa komunikasi lewat grup, WA, kemudian mengisi daftar radio disonan gitu. Nah ini berkaitan kalau ini konsep dasar ya di Papalia berhubungan dengan anak berkembang dengan cara bermain. Jadi kalau anak bahasanya apa sih? Gembrecek tahu ya, gembrecek. Biasanya Banyak. orang-orang anak kok sukanya gembrecek gitu. Ya memang Oke. gembrecek itu memang tahu ya gembrecek itu apa ya? Pokoknya anak itu bermain rame gitu loh. Sampai orang tua kadang Aktif. kok rame Geger sih ya, kok Pak. Kalau di sini ya. geger. GG ya, GG boleh bahasa lokal masing-masing wes itu boleh. Yang penting kan artinya dipahami ya, gitu. Jadi geger gitu, geger rame gitu, nggak apa-apa sih kalau memang mereka kan memang anu ya dunianya itu dunia bermain gitu. Jadi jangan dia nggak boleh rame gitu. Ya kalau seumpamanya lihat sikon juga sih ya. Kalau seumpamanya lagi waktu sholat atau apa, ya malah bisa diajak lah kalau maghriban, maghriban atau sholat apa. Jadi kalau seumpamanya di masjid kalau ada anak gemericik, kalau saya sih ya udah dibiarin aja kalau umpamanya dikasih tahu iya, tapi jangan sampai mereka itu diusir gitu ya. Oh, kalau rame nggak usah ke masjid, nggak usah ke musola. Malah nanti anak-anak itu tidak mengenal masjid, tidak mengenal musola, malah mereka males ada bapaknya yang marah-marah, ada yang ini, oh malah repot kita nanti jadinya gitu. Jadi dengan bermain anak menemukan sesuatu yang baru, jelas ya, dan kemudian juga menjadi kebutuhan. Jadi secara fisik juga melatih fisik, kemampuan kognisi dan berinteraksi dengan orang lain gitu. Tapi cuma sayangnya model sekarang itu eh, bermainnya lewat media sosial ya kadang dekat dengan HP. Nah itu perlu kontrol kita juga sih gitu. Apakah nggak boleh Pak? Boleh sih asal tahu waktu gitu. Dan kita sebagai orang tua juga harus konsisten ya. Artinya kalau mamanya masa-masa belajar gitu ya, ya udah kita fokus aja sama anak atau kita nggak mainan game sendiri. Kadang kan habis kerja capek ngeliat-ngeliat alasannya lihat ayah tak lihat WA ya atau bunda bunda tak lihat WA dulu ya gitu. Ah bunda itu WA WA-an mainan HP anaknya disuruh belajar gitu. Ya harus konsisten nunggu sampai anaknya udah tidur gitu. Oke, tujuan bermain apa sih? Untuk mendapatkan waktu dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak, jelas menemukan kekuatannya, kelemahannya, kemampuan serta minat dan kebutuhannya. Jadi dari situ kita bisa tahu tuh bermainnya anak ini suka apa sih, yang apa sih gitu. Dan memberikan kesempatan anak supaya bisa berkembang baik secara fisik, intelektual, bahasa, dan perilaku eh, mengenai bahasa, kadang itu kalau bermain ini juga harus hati-hati ya. Kadang kalau di rumah anak itu udah dikasih tahu, oh kalau ketemu orang tua bahasanya juga harus yang
yang baik gitu, perilakunya juga salam gitu. Tapi ketika berinteraksi dengan anak-anak yang lain, bahasanya itu kan kadang kita kaget ya, semuanya, duh, kok dia ngomongnya kayak gini? Kita itu nggak pernah mengajari kok seperti ini ya. Bisa jadi karena itu di dalam permainan juga muncul ya, gitu. Kemudian juga anak terbiasa menggunakan seluruh aspek panca inderanya dengan terlatih dengan baik ya, itu bisa melihat, berbicara. Jadi kalau mamanya bermain anak mungkin selama 4 5 tahun gitu kan, oh ini ada masalah nih mesti gitu, atau itu permainan warnanya apa gitu, ada balok-balok dia atau warna, oh berarti ada masalah dengan warna. Nah gitu, jadi anak menjadi terbiasa aspek panca inderanya. Jadi juga penting juga untuk kita mengetahui dan memotivasi anak mengetahui sesuatu lebih mendalam lagi. Jelaslah dengan bermain puzzle, lompat-lompatan, kemudian apa? Sekarang itu model kelereng ada nggak ya? Sekarang anak-anak main kelereng itu juga apa ya, bisa memotivasi anak gitu, bermain kelompok atau saling menghormati antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, ini ada APE, kalau kita di anak-anak kan kenal banget ya, ada alat permainan edukatif itu, sesuatu yang dijadikan sarana bermain yang sekaligus bermanfaat bagi perkembangan anak. Ini ada beberapa tokoh, ada Polbi, Fadila, ada Santoso, yang intinya alat APE ini eh, untuk meningkatkan apa, fungsi menghibur dan mendidik anak ya gitu. Jadi ada edukatifnya bahasanya. Itu kemudian ini konsep dasarnya, bagaimana sih fungsi APE itu. Jadi memiliki berbagai fungsi dalam mendukung penyelenggaraan proses belajar anak sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan bermakna serta, nah ini yang penting, menyenangkan bagi anak. Karena bermain itu kan memang harusnya anak menjadi senang ya. Jangan anak itu kemudian akhirnya menjadi merengut, anak itu menjadi apa, pulang-pulang nangis, atau anak menjadi ngambek. Nah, jadi memang harusnya jadi senang ceria gitu. Nah, fungsi-fungsinya banyak alat APE itu, menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra anak yang positif, kemudian memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar anak, serta memberikan kesempatan anak bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman sebaya. Jadi di situ juga ada komunikasi. Itu tolong diambilin dong. Ini apa ya? Ini caranya bagaimana ya? Jadi ada komunikasinya. Jadi kita kalau melihat anak 4 atau bahkan 5 6 tahun gitu, AO berarti ada masalah. Nah, gitu. Kemudian ini ada ciri-ciri APE yang baik. Kadang sekarang kan banyak permainan yang apa ya, dari plastik yang harus diwaspadai ya, karena dari bahan-bahan yang terkadang tidak aman untuk anak gitu, atau kayak gunting gitu, harusnya disesuaikan dengan apa, cara bermainnya gitu. Ciri-ciri APE yang baik ada 7, ada 6 ya di sini, sesuai dengan usia anak. Disesuaikan, nggak mungkin lah kalau anak 4 tahun itu bermain dengan gunting, gitu. Kemudian membantu merangsang tumbuh kembang anak, menarik dan bervariasi. Biasanya mainan anak itu berwarna-warni, menarik perhatian, bergambar gitu. Kemudian disesuaikan dengan memilih, menarik bervariasi, termasuk jenis buah, jenis binatang, atau jenis angka. Itu kan menarik ya, lengkung-lengkungnya gitu. Kemudian memiliki banyak kegunaan, aman digunakan, ini yang terpenting juga, aman, dan bentuknya sederhana dan dapat melibatkan aktivitas anak gitu. Hmm, Jangan sampai APE itu beda beda apa ya untuk anak
5 tahun tapi dipakai untuk anak 12 tahun ya beda lah. Anak 12 tahun permainannya akan beda gitu. Makanya kalau anak 5 tahun, 4, 5, 6 itu udah bermain apa game online gitu kan, itu sebetulnya kan bukan bukan seusianya ya gitu loh. Nanti akan cepat cepat lebih cepat dewasa gitu. Ya masa game online sih, game online itu ya untuk anak-anak remaja lah gitu. Kemudian jenis-jenis APE ini ada tokoh-tokohnya si Elizabeth Elizabeth Peabody dengan boneka tangan ya. Nanti ada boneka tangan, kemudian punyanya ahli pendidikan Montessori, ini bentuknya puzzle, tapi bukan sekedar puzzle, tapi puzzle yang berbentuk geometri. Kemudian ada juga alat permainan edukasi, model edukasi ya, blok blok ini yang juga ahlinya Josh Frisener, dan ada punyanya alat permainan punyanya balok blok DOS punyanya Frederick. Kalau melihat dari namanya ini dari Jerman ya, si William August Frobel itu. Masing-masing akan kita bedah nih. Punyanya punyanya Elizabeth Peabody seperti ini, boneka tangan ya bentuknya. Ini dulu pernah pernah diadopsi sama apa ya, susu susu kalau nggak salah ya, susu bendera, produk susu gitu, atau kalau dapat hadiah boneka tangan gitu bagus lah kalau menurut saya. Dia bisa dilihat di sini. Dan ternyata bagus ya di situ, boneka tangan ini fungsinya untuk apa? Untuk perkembangan bahasa gitu. Jadi di situ bisa dilihat untuk melatih keterampilan bahasa yang dimiliki anak seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis dan sebagainya. Kok bisa sih? Boneka tangan kan biasanya digerakin ya, terus sambil cerita ini si Amin, ini si Kuncil, ini si Cici, ini si Anu cerita. Kami berlima adalah siswa dari ini. Kami lagi latihan ini loh, gini-gini. Nah, jadi permainan bahasa ya fokusnya ke situ untuk boneka tangan tuh. Kalau untuk punyanya Montessori itu puzzle berbentuk geometri. Modelnya seperti di gambar ini ya, geometri ada mulai anak mulai kenal segitiga, lingkaran, jajaran ginjang, ada bentuk palang merah, bintang, gitu, bentuk bunga, gitu. Yang itu sebetulnya fungsinya untuk mengenalkan anak berbagai berbagai bentuk pada anak, gitu. Kalau anak bisa kenal dengan lingkaran, dengan segitiga, gitu. Jadi di sini supaya anak bisa berpikir logis gitu. Dan bagusnya ini sebetulnya untuk ya, konsep untuk mengenalkan matematika yang lebih mudah gitu untuk anak tuh. Kemudian ada juga modelnya edukasi balok di sebelah ini ya, balok kuesioner, ada angkanya dilepas, kemudian anak-anak mulai merangkaikan gitu. Jadi ini untuk juga matematika supaya apa ya? Untuk melatih kemampuan berhitung ya. Kan ada angkanya di situ. Satu, oh satu gabungannya sama berapa sih? Gitu. Oh satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Jadi bagus-bagus ini. Eh, Berbagai warna juga berbagai ukuran supaya untuk anak-anak juga untuk supaya tahu ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tuh. Kemudian punyanya Frederick William si Balok Blokdos, kayak gini ya. Jadi anak bisa tahu, oh kalau yang segitiga ya masuknya ke segitiga, kalau yang tujuh sangkar ya masuknya ke tujuh sangkar gitu. Ini fungsinya sama masing-masing juga untuk
memiliki banyak fungsi. Kalau tempat kita biasanya diadopsi banyak yang plastik gitu. Ini untuk melatih motorik halus si anak dan ternyata termasuk pemikiran ya, kognisi ya, daya nalar. Suaminya, oh kalau bentuknya segitiga mau dimasukin balok yang wujud sangka juga nggak bisa gitu. Jadi memiliki fungsi yang sangat bagus. Nah, intinya APE-nya ada 4 itu ya dari banyak tokoh gitu. Kalau proses pembuatannya mah macam-macam ya. Ada yang pabrikan, kemudian ada yang dibuat sendiri untuk kreativitas atau tersedia di alam. Ini bisa model-model daun, bunga, bau-bauan dari rempah-rempah, kunyit, gitu. Bisa juga ini berdasarkan eh, apa proses pembuatannya dan di sini juga dijelaskan ternyata AP itu ya memiliki fungsi dan jenis yang berbeda, bagus untuk proses belajar untuk anak dan tidak semudah itu membuat APE. Jadi kalau ada yang dari alam itu menurut saya sangat bagus ya. Biasanya nanti untuk tesis ya, untuk tesis ada penggunaan uh, alat APE dari alam, umpamanya ekoprint. Nah, ekoprint, nah, itu juga juga dibolehkan baguslah. Karena kalau yang membuat APE model 4 tadi itu harus ada apa uji kelayakannya. Tapi kalau umpamanya untuk tesis kan nanti ada uji anu ya, uji media, uji ahlinya, nggak ada masalah sih, gampang. Kecuali kalau bangun-bangun, biasanya modul ya, modul itu mudah, mudah lah buatnya. Nah, ini PE ruang ada balok susun, paut, serinya macam-macam gitu ya. Kemudian permainan edukatif manipulatif ada puzzle, APE keagamaan, ada timbangan, kemudian ada alat permainan sensori motor atau motorik gitu ya. Mainan menjahit, alat musik. Jadi anak-anak biar ini maksudnya untuk mengenalkan anak-anak untuk juga melatih motorik anak atau edukatif sosial. Biasanya nge- permainan, model-model permainan rumah tangga, replika lam, rambu lalu lintas. Jadi anak mulai kenal sejak dini itu, oh kalau merah apa ya, kalau kuning apa ya, kalau hijau apa ya. Kalau anak nggak tahu merah, hijau, kuning, berarti dia punya masalah dengan mata. Itu. Kemudian APE luar ruang ada yang kita tahu sendiri ya. Ini ada yang permainan, permanen biasanya ditaruh di ruangan atau di luar. Kalau plastik di ruangan ya, di luar itu ada jungkar-jungkir, ada ayunan, seluncuran, seluncuran yang plastik juga ada di dalamnya kalau sekolahnya luas gitu. Ada bak pasir dan bak air, jaring laba-laba banyak. Dan ada yang dapat dipindah gitu. Jadi di tema kedua nanti kita akan bahas tentang sebetulnya jenis usia ya, Kak. Jadi tidak semua permainan itu untuk anak-anak, umpamanya anak-anak usia 1 sampai 3 itu cocoknya apa sih gitu. Jadi tidak semuanya. Kalau biasanya orang yang jual itu kan ngomongnya, oh bisa sampai 6 tahun ke bawah gitu. Tapi belum tentu. Kita nanti akan bahas itu di tema kedua gitu. Nah, sebetulnya intinya dari semuanya bermain itu mengembangkan sikap sosial ya. Itu ada beberapa tingkatan sikap sosial yang berkembang di dalam bermain. Ada bermain soliter. Ini anak-anak bermain sendiri tanpa gangguan dan apa bermain anak-anak bermain tanpa saling mengganggu. Jadi masing-masing udah kayak umpamanya melipat gitu ya, melipat itu kan anak-anak bermain sendiri gitu. Atau kedua sebagai penonton gitu, mulai memperhatikan teman-temannya dalam satu ruangan tapi belum berinteraksi. Beda ada permainan paralel juga
kemudian ada asosiatif, dan ada yang kooperatif. Kooperatif itu bermain yang dilakukan secara kelompok di mana anak-anak memiliki peran mencapai tujuan permainan. Oh, kamu yang jadi wasit, kita yang jadi pemain. Nah, ada juga yang gitu ya, bermain bola atau permainan kasti atau permainan yang lain gitu. Ini tema berkaitan dengan apa? Permainan itu alat-alat APE ya gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau saya langsung ke tema kedua ya? Gitu. Nanti kita diskusinya setelah selesai ya. Oke, itu tema pertama berkaitan dengan alat APE, permainan edukasi, juga tokoh-tokohnya tadi. Kemudian kita ke usia ya, ke usia dulu ya. Jadi, ini bermain dan oh ini materi udah bisa diunduh ya di Sunan ya. Bermain dan alat permainan anak. Jadi ada tahapan-tahapan berkaitan dengan kelompok usia gitu. Ya memang harus harus diperhatikan ya. Makanya kalau umpamanya kalau kayak permainan kasti, permainan itu kan nggak mungkin lah anak-anak 3 tahun itu bermain kasti. Nah, ya bolanya kan mesti disesuaikan ya boleh bola plastik, jangan bola tenis. Kalau bola tenis ya dipakai untuk anak usia 6 tahun. Contohnya seperti itu. Nah, yang lebih detail lagi akan kita bahas berkaitan dengan permainan, alat permainan, dan usia anak. Gitu. Kembali lagi, saya perlu mengingatkan bermain itu sebetulnya apa sih? Nah, itu bermain dikategorikan sebagai bermain. Jadi tidak harus sesuai dengan APE. Ah, kita harus nyiapin APE ini alat pendidikan, alat permainan edukatif gitu. Enggak. Jadi bermain dapat menggunakan alat atau tanpa alat permainan bisa dilakukan dimanapun, kapan saja atau permainan-permainan anu ya, permainan otak gitu juga bisa dengan tangan, dengan suara, tepuk tangan. Nah, itu dia. Pokoknya yang membuat anak-anak senang itu disebut dengan bermain. Gitu. Nah, ini ada teori-teori klasik berkaitan dengan bermain. Jadi ada teori kenapa sih anak itu bermain karena ada surplus energi ya, energinya berlebih gitu. Jadi tujuannya untuk apa mengeluarkan energi berlebih ini menurut Skiller sama Spencer. Kemudian ada teori rekreasi untuk memulihkan tenaga, untuk supaya merefresh gitu. Itu menurut Moritz Lazarus. Kemudian teori rekapitulasi si Stanley, tujuan bermain itu memunculkan insting nenek moyang. Jadi dulu ada pasar-pasaran, ada masak-masak, gitu. Atau teori praktis si Carl Gross menyempurnakan insting. Jadi orang itu secara nggak langsung punya insting untuk berkumpul, untuk berdiskusi atau bermain, gitu ya. Tuh. Kemudian itu teori-teori klasik, ada teori-teori modern punyanya Freud, udah kenal ya, ini udah kenal semua paling enggak. Teori psikoanalisa atau psikoanalitik punyanya Freud, itu bermain itu untuk apa sih? Untuk mengatasi trauma, termasuk coping terhadap frustasi, pengalaman traumatik. Ketika bermain dengan sepeda dia jatuh, nah itu harus pelan-pelan supaya tidak trauma ketika bersepeda
gitu. Dia mencoba untuk berdamai untuk selalu bersepeda. Nah, makanya kalau anak-anak biasanya kan sepedanya, oh roda tiga dulu. Kalau udah bisa roda tiga, kemudian kalau roda empat nggak ada ya. Roda tiga, kalau roda empat mesti nggak jatuh. Roda tiga kalau udah rodanya diambil jadi roda dua gitu. Atau teori kognitif punyanya Piaget ini bukan Jean Piaget gitu enggak ya, bacanya Piaget. Si Jean Piaget orang Prancis itu bermain itu fungsinya untuk apa sih? Mempraktekkan dan melakukan konsolidasi konsep-konsep serta keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Atau punyanya Lex, Lev Vygotsky, orang Rusia. Vygotsky, udah tahu ya. Untuk apa sih? Untuk anak belajar kaitannya dengan promisal development, pembangunan kerangka berpikir, pengaturan diri, dan si Jerome Brumer untuk bermain itu untuk imajinasi dan narasi. Iya, kadang. Makanya kalau anak lagi kadang apa dengan mainan menirukan pesawat terbang itu nggak ada masalah. Masalah satunya fungsinya untuk imajinasi dan narasi. Kalau anak diem macam jadi ada masalah mesti. Kenapa kamu diem aja temennya pada bermain? Atau diem tapi membaca nggak ada masalah. Tapi kalau diem tidak melakukan apa-apa gitu, ini kenapa itu perlu dideketin. Kemudian ada menurut si Sutton Smith mengatur kecepatan simulasi dari dalam dari luar gitu. Begitu juga dengan Jerome Singer. Dan teori-teorinya punya arousal modulation, arousal itu penggugahan perasaan, punya Berlin, tetap membuat anak terjaga pada tingkatan optimal dengan menambah simulasi. Punya teorinya Bateson, memajukan kemampuan untuk memahami berbagai tingkatan makna. Jelaslah kalau permainkan akhirnya anak bermain tentang angka, bermain tentang huruf, bermain tentang nama-nama hewan. Itu akhirnya bisa meningkatkan makna ya. Bisa anak bisa tahu gitu. Itu kemudian manfaat bermain lebih saya tandaskan lagi. Di sini ada perkembangan fisik jelas ya. Jadi anak mulai melompat, melompat dan meloncat. Nah, gitu ya. Melompat itu biasanya dua kaki meloncat itu satu ya. Terus ada yang jumpalitan dan lain koprol kalau bahasa anak sekarang. Otot tubuh menjadi kuat dan percaya diri. Iya, setelah dia umpamanya ada tali dilompatin, dia bisa melompatin umpamanya sekaki, semata kaki atau sedengkul gitu. Dia bisa melompat, maka dia akan bangga gitu. Aku bisa melompat loh, gitu. Atau jumpalitan juga bisa. Biasanya anak-anak pada jumpalitan di tempat tidur gitu. Tapi biasanya orang tua itu riweh sendiri. Berantakin tempat tidur gini-gini. Udah kalau saya sih biarin aja nanti kalau udah capek kan bisa diberesin. Selain untuk perkembangan fisik ya, ketika dia bisa melompat fisik gitu, tubuh menjadi kuat jelas. Tubuhnya dibanding kalau tidak melakukan apa-apa ya gitu. Kemudian perkembangan motorik baik kasar maupun halus ini mencoret-coret, ada garis lurus, garis lengkung, jadi juga menggambar, menitik, jadi ada perkembangan motorik di dalam bermain. Itu. Jadi bermain itu tidak hanya di dalam roman apa dengan alat atau dengan apa meloncat, tapi bisa juga mencoret-coret atau dengan tangan kalau di anu ya membuat tangan. Nah, perkembangan kognitif jelas. Dia ingat, dia tangkap, memahami suatu informasi, dia nangkap, manfaatnya banyak banget. Dari mulai warna, pengenalan balok, pengenalan huruf, pengenalan balok yang segitiga, lingkaran, macam-macam jajaran ginjal, kemudian termasuk tanaman ya.
Gitu. Jadi manfaat bermain sebetulnya banyak banget. Nah, bentuk-bentuk permainan. Nah, kita akhirnya sampai ke sini nih. Si Piasi ngomong bahwa tidak semua permainan itu bagus untuk anak-anak gitu. Jadi ada yang model sensory motor play itu bagus untuk 3/4 sampai 1 sampai 2 tahun gitu. Apa sih permainannya? Berlari-lari sekeliling ruang tamu, mendorong, menarik benda. Jadi masih ingat ya, mungkin ya kalau siswa kita atau anak kita dulu waktu kecil itu kan sukanya ngangkut-ngangkut barang itu ya. Bakunya kecil itu juga kemana-mana gitu. Atau sepedanya kecil eh, apa didorong, diatur. Ya memang lumrah anak-anak usia 1 sampai 2 tahun. Tuh. Itu namanya sensory motor play. Kemudian 2 sampai 7 tahun simbolik atau make believe play. Jadi anak menggunakan benda sebagai simbol gitu. Bermainnya ini bermain dengan simbolik ya, menggabungkan pengalaman emosional. Seperti apa sih? Sapu dianggap sebagai budak-budakan, kemudian main masak-masakan atau rumah-rumahan, main apa pacar-pacaran. Oh enggak ding, itu enggak boleh kalau itu. Budak-budakan, main rumah-rumahan, dokter-dokteran, biasanya kayak gitu ya. Simbol gitu. Siapa masak-masakan, siapa yang memasak, masak apa sih, masak nasi goreng atau apa, nah 2 sampai 7 tahun biasanya. Kemudian 8 sampai 11 tahun itu social play game with rules. Jadi mereka supaya tahu aturannya, mulai berkembang nalar dan logika yang bersifat objektif, bermain dengan aturan, seumpamanya main kelereng, main apalagi apa sih maling-malingan ya, atau maling apa sih yang dihitungin 1, 2 pada sembunyi 1, 2, 3, 4, 5 udah. Jadi ada aturannya. Yang ketahuan pertama gitu, jadi polisi, jadi maling, maling dan polisi lah, umpamanya gitu. Atau 11 tahun ke atas, game with rules dan sport. Jadi ada unsur apa permainannya, ada unsur olahraganya gitu. Jadi ini konsep yang bagus ya dari Piase. Jadi udah tahu kita berkaitan dengan usia-usia itu. Tuh. Kemudian termasuk ada periode bermain ini berbeda dengan dibanding dulu ya 70 dan 1980-an. Anak-anak Indonesia itu rata-rata 2 jam setiap hari gitu. Lebih cepat 1 jam, ini ada risetnya dibanding dengan anak-anak di Eropa dan Amerika. Gitu. Jadi ada periode awal bermain 2 sampai 7 tahun. Hmm. Pada anak usia 2 tahun, anak tidak bisa diam, aktif, jelas itu. Kemudian 3 sampai 5 masa prasekolah, mulai apa di prasekolah kan ada berlari, melompat, memanjat gitu ya. Mulai di usia 7 tahun cenderung menjadi perfeksionis, mengerjakan tugas berulang-ulang. Jadi ada periodenya. Jadi anak usia 7 tahun itu maksudnya sudah tidak lagi eh, dia melompat, memanjat gitu. Permainannya udah beda gitu. Apalagi 8 sampai 11 ya. Itu 8 sampai 11 periode-periodenya udah diwarnai oleh nalar, logika gitu. Anak dia 9 eh, ada mulai di usia 10 tahun anak udah, kalau dulu kan laki-laki perempuan bareng gitu ya bermain, tapi sekarang udah mulai malu gitu usia 10 tahun gitu. Dan mulai usia 11 biasanya akan lebih fokus ke beberapa teman, bestie-bestie zaman sekarang gitu ya. Ada teman khusus, kemudian meniru, saling meniru, dan
periode akhir bermain 11 ke atas. Jadi mulai mengenal arti prestasi. Jadi ada permainan-permainan yang sifatnya kemudian akhirnya mengarah ke prestasi. Kayak apa? Oh, seperti kalau di olahraga itu akhirnya dari melompat, berlari. Jadi larinya itu kemudian akhirnya jadi lari yang itu memiliki prestasi gitu. Dan di dalam bermain, ketika anak menjadi senang, menjadi bahagia, perlu diperhatikan kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua, ada risiko bermain. Ya. Jadi risiko bermain itu ada yang pertama yang perlu diperhatikan terlalu banyak waktu bermain. Jadi anak itu bisa bosan. Walaupun alatnya permainannya variasinya banyak. Tapi kalau terlalu lama bermain jadi bosan gitu. Kemudian penekanan yang berlebihan. Jika anak ditekan bermain sesuai dengan jenis kelaminnya, oh kalau kalau laki-laki tuh, oh laki-laki kok main apa masak-masakan gitu ya Bu. Nah, itu nanti anak menjadi ini juga masuk laki-laki nggak boleh masak sih. Padahal kalau model sekarang si pemasak-pemasak chef-chef itu ya jago laki-laki ya. Jadi sebetulnya kalau permainan itu kan ya netral gitu. Jadi jangan ada yang ditekan berlebihan gitu. Atau alat permainan yang tidak tepat. Nah ini kalau untuk anak-anak usia 2, 3 tahun, 4 tahun ya janganlah ya. Yang berbahaya misalnya ujungnya runcing, sambungan ayunan yang kurang kuat, atau pilihan orang tua. Anak nggak suka sebetulnya, tapi bagus loh dia ini, oh ternyata pilihan orang tua. Atau alat permainan yang rumit atau terlalu mudah gitu. Terus terpaku pada permainan yang sesuai kronologis anak. Dan yang keempat, terlalu banyak atau terlalu sedikit bimbingan. Harusnya bimbingannya gimana? Bimbingannya ya sewajarnya aja. Jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Itu dibimbing. Itu oh nggak mudeng dengan cara apa menaruh balok atau menaruh pasal. Nah, perlu oh ini yang segitiga ditaruh segitiga, yang kotak-kotak ini taruh di kotak gitu. Kalau sekarang modelnya lebih mudah ya kali ya. Kalau mau segi kotak dibawain permen yang kotak gitu ya. Kalau guru-guru sekarang lebih kreatif lah ya gitu. Nah, itu ternyata sekian dan terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Kita kemudian ke diskusi ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyain berkaitan dengan materi atau kita mau diskusikan yang mana? Karena alat permainan sekarang itu kan banyak banget ya, berbeda dengan zaman kita kecil. Dan permainan itu kan sekarang banyak yang apa? Banyak anak lari ke media sosial ya, yang itu kemudian daya dorong untuk sosialisasinya jadi berkurang begitu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo, halo, jangan sampai saya seperti dongengin loh, malah pada tidur. Jangan ya. Oke, semangat semangat, ayo. Ah, silakan kalau ada yang mau tanya ataupun ada yang sharing gitu. Seumpamanya di sekolah itu ada alat permainan edukatif apa sih? Nah, saya juga pengen tahu tuh sebetulnya kalau di sekolah-sekolah Bunda, sekolah Bapak, sekolah Ibu itu ada permainan apa sih di situ gitu. Izin bertanya, Pak. Yang ya silakan. Eh, Terima kasih atas waktu yang diberikan. Eh, Perkenalkan saya Yunita Damayanti dari Jepara, Pak. Ya, sekolah ya. Oke. Ini berkaitan dengan permainan. Apakah
permainan yang menggunakan alat kontekstual gitu ya, dengan alat-alat APE itu tadi contohnya dengan permainan seperti gamification, seperti game-game seperti Scratch, seperti itu, Pak. Apakah memberikan dampak yang sama ke anak atau berbeda, Pak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu saya pernah mendengar itu Dokter Aisyah Dahlan itu memang eh, otak anak perempuan dan anak laki-laki itu kan berbeda, Pak. Terutama anak laki itu memang sport and game, ya. Jadi apakah itu juga berpengaruh ketika di sekolah anak perempuan dan anak laki-laki menggunakan permainan yang sama? Contohnya kalau anak laki-laki itu kan cenderung untuk motoriknya untuk yang berlari, melompat seperti tadi, Pak. Dan itu Hmm. kan katanya saya baca itu kok cenderung untuk yang motorik halus seperti menggambar, seperti melukis, seperti itu. Apakah memang suatu permainan itu bisa terpengaruh dari jenis kelamin, Pak, untuk mereka antusias tidaknya itu loh, Pak. Ngoten. Terima kasih, Pak. Dia hilang, hilang, hilang. Suaranya di tempat saya hilang. Bang. Bunda Yunita. Halo, halo, Pak. Halo. Oh, apa di tempat saya ya? Hilang suaranya. Oke. Itu atau di tempat yang lain juga gitu, nggak dengar suaranya Bunda Yunita. Dengar, Pak. Dengar. Ah, sama ya. Oke. Terdengar, Pak. Tapi Terdengar, oh, Pak. oh, dengar. Terdengar, Pak. Nggih. Oh, ya. Ah, oke, dengar ya. Oke, kalau ini pertanyaan yang bagus ya dari Bunda Yunita tadi. Apakah permainan-permainan yang bahasa saya permainan mesin, permainan yang model-model sekarang, nah makanya tadi memang model bermain itu kan berbeda ya dengan kita kita dulu ya. Kita taunya apa sih dulu game board, kalau anu PlayStation PS apa ya? Nah, itu permainan itu ya. Nah, memang akan hasilnya akan beda ya dengan kalau model sekarang e-sport. Nah, itu e-sport. Nah, modelnya akan berbeda dengan model-model APE yang itu lebih ke real gitu. Nah, permainan-permainan yang sifatnya bermain di kayak gini aja deh, bermain yang model apa yang ada di HP, eh, Angry Bird atau malah permainan game online gitu ya. Itu memang berbeda dengan permainan yang real gitu. Jadi unsur-unsurnya terus yang dilatih juga beda gitu. Kalau untuk media, untuk permainan game online memang anak bisa menjadikan anak itu memiliki kecepatan ya, menganalisa kecepatan, tapi anak harus berpikir bahwa apa yang di dalam game online itu adalah sebuah game, permainan sekedar bermain gitu. Nah, makanya anak perlu menghindari game online, dihindari karena bukan bukan usianya. Soalnya game online gitu ya. Kalau model Angry Bird gitu kan udah disesuaikan ya. Kalau misalnya kayak film, film yang bukan untuk anak itu tidak bagus. Untuk dewasa, untuk remaja itu akan berbeda dan itu memiliki pengaruh. Begitu juga dengan game-game online yang itu membunuh, kemudian memusnahkan apa musuh. Nah, itu tidak bagus untuk anak-anak gitu. Mengajari mereka untuk agresi, untuk mengenal kekerasan gitu. Dan itu ada pengaruhnya jelas.
ada beberapa riset yang bilang ada pengaruh game online terhadap anak-anak gitu. Nah, kalau menurut saya alat permainan edukatif, namanya memang edukatif ya, itu akan lebih banyak manfaatnya dikenalkan dengan untuk anak-anak gitu, untuk bisa berkaitan dengan bagaimana anak semuanya boneka tangan tadi ya, bagaimana anak itu bisa menjadi kreatif, bisa dia bisa berkomunikasi. Nah, menurut saya itu kelebihan dari APE gitu dibanding dengan model-model game yang ada di HP gitu. Dan jangan lupa ketika anak sudah memegang HP maka itu akan harus ada kewajiban dari orang tua ya untuk menjaga berapa jam dia boleh memakai HP. Kalau enggak menjadi apa yang disebut dengan kecanduan gitu. Kalau menurut saya lebih ke APE ya gitu, lebih dirasakan gitu. Jadi anak itu bisa merasakan atau sifatnya bukan hanya APE tadi, tapi kemudian anak itu ada yang modelnya melompat, permainan melompat, bermain dengan apa untuk pengembangan fisiknya, bermain untuk sosialisasi. Nah, menurut saya kok itu lebih safety ya, lebih bagus untuk anak-anak gitu. Jadi tidak hanya bermain game-game yang sifatnya itu lebih individual begitu. Itu yang pertama ya, Bunda Yunita. Yang kedua, kalau menurut saya permainan itu sebetulnya netral ya. Jadi kalau seumpamanya kayak tadi sempat saya jelaskan, oh ada permainan bermain dengan berkaitan dengan eh, itu usia-usia untuk apa permainan yang lebih ke bagaimana awal anak-anak di periode-periode itu mulai berpikir secara logika gitu. Kalau umpamanya kayak main kuda-kudaan rumah-rumahan itu kan untuk anak-anak usia 2 sampai 7 tahun ya. Yang anak 8 sampai 11 kan nggak mungkin mulai ada aturan-aturannya. Dan kalau menurut saya dari semua teori-teori ini tidak ada yang membedakan bahwa oh ini permainan yang bagus untuk laki-laki dan ini untuk permainan yang bagus untuk perempuan gitu. Artinya apa? Artinya semua permainan itu tujuannya adalah tadi manfaat bermain untuk pengembangan fisik, motorik, kognitif yang itu tidak membedakan jenis kelamin gitu. Jadi saya lebih ke netral ya, bahwa permainan itu sebetulnya netral. Kalau jika anak itu perkembangan motoriknya lebih ke motorik halus, umpamanya gitu ya, motorik halus. Nah ini kalau saya berkaitan dengan apa fungsi 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 otak kiri dan otak kanan gitu. Kan biasanya kalau otak kanan itu anak-anak orang menyukai musik, kemudian lebih ke kreativitas gitu. Kalau otak kiri lebih ke penguasaan bahasa gitu, matematika gitu. Kalau saya lebih ke pemahaman bahwa sebetulnya perkembangan bagaimana kita di dalam bermain itu yang netral itu bisa mengembangkan baik sisi otak kiri maupun sisi otak kanan menjadi seimbang gitu. Walaupun pada faktanya banyak orang yang bilang asumsi ya, asumsinya oh ini kelebihannya di otak kiri nih, oh kelebihannya di otak kanan. Jarang yang seimbang. Tapi apakah ada yang seimbang? Ada gitu. Ada beberapa pernah dengar. Kalau mungkin bapak-bapak tahu pemain apa ya musik Dream Theater itu pemusik ya musik rock. Tapi semuanya belajar gitu. Belajar itu maksudnya mahasiswa terus dia lulus jadi orang kuliahan. Gitu. Itu kan orang ya dia berhasil di pendidikan juga di musik gitu. Jadi bisa seimbang gitu. Jadi intinya
permainan kalau menurut saya apa itu APE atau dengan manfaat-manfaat permainan yang itu sifatnya untuk perkembangan fisik, motorik atau kognitif tidak membedakan jenis kelamin, itu netral. Nah, bagaimana kita mengembangkan, tinggal kita mengembangkan otak kiri, otak kanan itu masalah yang berbeda ya. Begitu Bunda Yunita. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan kalau ada yang lain atau mungkin ada yang sharing nih dengan siswanya berkaitan atau permainan. Tapi kita sendiri dengan bermain biasanya kan masalahnya anak-anak sekarang itu di anu ya apa di HP ya gitu loh. Banyak yang eh, cara mengatur anak, kamu belajar apa bermain sana lo sama temanmu enggak lagi mainan HP ya. Kadang kan lebih ke individual ya. Atau bisa jadi karena rumah-rumah sekarang itu nggak punya halaman ya. Jadi kalau mau bermain itu susah, halamannya nggak ada gitu. Kalau dulu kan zaman kita itu kan masih luas ya, ada layang-layangan gitu, ada main kejar-kejaran gitu, asik banget gitu. Kalau anak-anak saya udah layangan kayak apa sih ya gitu, aduh, susah banget terang jelasinnya. Gitu banyak yang hilang dari permainan-permainan dulu. Nah, bisa jadi seperti itu. Gitu. Nah, ada tesis yang menarik yang mahasiswa itu mengenal permainan tradisional lah, pengembangan tradisional kaitannya dengan perkembangan motorik gitu. Nah, itu menurut saya bagus ya untuk tesis gitu. Ada juga yang buat itu, terus ekoprint berbahan-bahan alam gitu juga ada. Tuh. Kenapa saya udah bicara tesis karena mahasiswa MPD kan didorong untuk bisa 1,5 tahun lulus loh, nah, gitu. Jadi mulai sekarang kan yang fokus ke anak gitu ya, psikologi anak mulai oh ya ya apa ya judulnya, mulai cari-cari judul untuk penelitian gitu. Hujannya sudah berhenti dan bisa malam mingguan. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, maka perkuliahan awal dengan dua tema kayaknya cepet banget ya. Tadi kita mulai 6:30, setengah apa? Nah, saya Izin sih bertanya, biasanya emang, oh ya silahkan, nggih. silakan Tapi Bunda. nggih, mohon maaf, izin bertanya. Tapi ini di luar materi hari ini nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Nggih. Ini Kalau saya bisa baru, saya jawab, oh nggih. Ini saya baru cek Sunan yang perlu, ya. nggih. Mohon maaf untuk yang tanggal 23 kemarin terlewat, Pak, karena kita tidak apa, saya tidak mengecek di Sunan ada presensi seperti itu. Oh, Terus, ya. nggih. Yang berikutnya, untuk yang materi ini kita cukup mengunduh materi saja, nggih. Tidak perlu mengupload sesuatu. Seperti itu, nggih, Pak. Oh ya, betul. Yang Nggih, pertama karena di tanggal situ, 2, ya, nggih, tanggal dua puluh karena di tiga situ, memang. eh, eh. di situ settingannya, oh ada add submission, nggih, Pak. Oh gitu. Oh, Oh nggih, ya, nggih, ya, ya. nggih, Nggih. nggih. Di yang hari ini dan yang tanggal 30 juga seperti itu. Berarti kita mahasiswa cukup untuk yang mengisi daftar hadir saja, nggih, Pak. Betul Ibu, yang dua Nggih, tiga memang saya ngisi materi aja pada nggih. waktu itu. Kemudian nanti soal absen bisa saya lah. Yang Hmm. 30 memang untuk materi. Jadi memang di 4 pertemuan nanti, 1, 2, 3, 4 materi saya semua. Jadi saya Oh, tidak membebani dengan mahasiswa dengan setiap pertemuan ada tugas ya, pertemuan ada tugas ya. Ah, oh, saya tahu nggih. Bunda, Nggih. Bapak itu kan pendidik, aduh udah ribet paginya, udah ribet ngajar, kuliah tugas ya, gitu. Nanti di terakhir aja gitu Nggih, terima biasanya. kasih, Pak. Mm-mm. Dan saya biasanya tidak ngefull, umpamanya 2 jam gitu, enggak lah. Biasanya yang penting kalau saya materi sedikit,
bisa diterima dengan oke dengan mahasiswa, bisa untuk pengayaan 1 jam gitu, terus kemudian diskusi begitu. Iya, terima kasih Kalau Pak. materinya banyak nanti malah mahasiswa bingung, malah buyar semua. Saya tahu pernah jadi mahasiswa, Iya. gitu ya Bunda. Mm. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Oke, harapan saya materi H-1 akan saya share, jadi bisa diunduh mahasiswa, bisa dibaca dulu, nanti kemudian setelah ini ada diskusi ya, biasanya gitu saya. Setelah paparan, oh diskusi yuk, ada yang mau sharing silahkan, gitu. Saya juga perlu belajar dengan anak-anak zaman now sekarang ya, anak-anak saya juga udah besar, yang 7 tahun ke bawah gitu kan, mesti modelnya berbeda ya. Gitu. Oke, dari sini ada yang mau sharing? Nggak ada? Oh, Kalau nggak ada, maka saya memberikan kesempatan Bunda sama Bapak untuk malam mingguan. iya. Materinya saya sudahi malam ini. Salam sehat selalu ya, Bapak, Bunda. Itu Iya. dan Oke, selamat Mbak. beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh.